warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ratnasari dari kelas F7A ingin mensimulasikan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Gak tahu Ibu belajar apa sih sekarang? Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri. Jadi di sini masih banyak kan anak-anak yang belum bisa menyesuaikan dirinya di lingkungan yang baru. Baik, langsung saja ya masuk ke materinya. Karena kalau lama-lama pasti kalian pada ngantuk. Ya benar. Oke, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam perspektif psikologi adalah proses penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu proses yang tidak bisa dipisahkan oleh segala macam makhluk hidup yang ada di belahan bumi manapun. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga mengalami penyesuaian. Entah itu penyesuaian dengan dirinya sendiri, penyesuaian dengan sesama, bahkan penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Yang tidak mampu melakukan penyesuaian, maka mudah hilang, terusir, dan tidak bisa melanjutkan keberadaannya. Penyesuaian diri atau biasa dikenal dengan adjustment adalah istilah yang memiliki banyak makna dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak ada yang namanya penyesuaian diri baik atau buruk. Yang ada penyesuaian diri adalah bentuk reaksi individu atau organisme khusus terhadap tuntutan-tuntutan dari suatu situasi luar. Sebagian orang mengatakan bahwa reaksi ini sehat dan efisien, tetapi sebagian yang lain bisa saja mengatakan bahwa reaksi ini tidak efektif atau patologis. Lalu ada bentuk-bentuk penyesuaian. Ada bentuk adaptif. Bentuk penyesuaian diri yang adaptif biasa dikenal sebagai adaptasi sifat bentuk penyesuaian diri. Ini adalah badani, yang artinya segala macam perubahan yang terjadi di dalam proses badan adalah semata-mata untuk menyesuaikan diri pada keadaan lingkungan. Contohnya ketika kita sedang berkeringat adalah respon tubuh untuk menurunkan suhu tubuh dari panas yang berlebihan agar kita dapat merasakan kedinginan. Lalu ada bentuk adjustif, sedangkan bentuk penyesuaian diri adjustif adalah bersifat psikis, yang artinya penyesuaian diri segala macam bentuk tingkah laku pada lingkungan, di mana lingkungan ini teratur secara baik oleh norma-norma. Contohnya, ketika kita pergi melayat ke tetangga atau saudara kita yang sedang berduka cita, otomatis wajah kita akan diatur untuk menampakkan wajah yang bersedih atau duka sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap kesedihan yang dialami oleh orang tersebut. Ada faktor-faktor penyesuaian diri. Di sini ada yang tahu nggak faktor-faktor penyesuaian diri itu apa? Apa aja tuh Bu? Ya baik. Di sini ada faktor psikologi yang mempengaruhi penyesuaian diri sangat beragam. Misalnya pengalaman seseorang, bentuk aktualisasi diri, masalah frustasi, gangguan depresi, dan lain-lainnya. Lalu ada faktor fisiologis, adalah struktur yang meliputi jasmani, di mana struktur ini adalah suatu kondisi yang primer berkaitan dengan tingkah laku yang sangat penting di dalam proses penyesuaian diri. Lalu ada karakteristik penyesuaian diri. 1. Mampu dalam mengontrol emosi sendiri serta memiliki kesabaran dalam menghadapi masalah yang terjadi. 2. Mempunyai susunan pertahanan diri yang baik sehingga masalah apapun yang datang tidak akan terasa berat. 3. Tidak menonjolkan gangguan frustasi dalam dirinya. 4. Dapat belajar dari pengalaman karena dengan pengalaman mentalnya dapat terlatih dan mampu bertahan. Lalu mampu bersikap secara realistik dan objektif sehingga apapun kejadian terjadi dipandang sebagai suatu hal yang realistik dan objektif. Lalu ada mempunyai pertimbangan yang rasional sehingga segala keputusan yang dia ambil adalah dari pemikiran-pemikiran rasional. Lalu ada terakhir ini ada aspek-aspek penyesuaian diri. Penyesuaian 1. Penyesuaian pribadi, kelebihan seorang individu dalam menerima dirinya sendiri agar
hubungan yang selaras antara dirinya dengan lingkungan sekitar dapat tercapai. 2. Penyesuaian sosial. Penyesuaian yang meliputi suatu hubungan individu terhadap masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, di lingkungan keluarga, sekolah, antar teman, atau bahkan masyarakat luas secara umum. Menurut Fromm dan Gilmore dalam Desmita 2009, aspek kepribadian dalam penyesuaian diri adalah sebagai berikut. Bentuk kematangan emosional seorang terdiri dari kematangan dalam kehidupan emosional, kematangan dalam kehidupan dengan orang lain, kematangan dalam suasana santai, gembira, atau bahkan kejengkelan, kematangan dalam menerima kenyataan diri sendiri. Lalu ada bentuk kematangan intelektual seseorang terdiri dari kematangan dalam mendapatkan wawasan diri sendiri, kematangan dalam mengerti orang lain dan segala keragamannya, kematangan dalam membuat dan mengambil keputusan, kematangan dalam mengenal lingkungannya. Bentuk kematangan sosial seseorang terdiri dari ikut terlibat dalam partisipasi sosial, bersedia bekerja sama, memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, bersikap toleransi. Lalu ada bentuk tanggung jawab seorang terdiri dari berproduktif dalam upaya pengembangan diri, mampu membuat perencanaan lalu melaksanakannya, bersikap empati, dapat menyadari akan etika dan hidup jujur. Baik, itulah penjelasan tentang penyesuaian diri. Jadi ada yang tahu penyesuaian diri itu seperti apa? Iya, yang tadi Ibu jelasin, penyesuaian diri itu suatu hubungan yang ada di dalam diri sendiri. Ya, baik. Lalu, oh iya, Ibu belum mengabsen ya? Iya, belum Ibu. Maaf ya, Ibu lupa. Jadi siapa ini yang hari ini tidak hadir? Si itu Bu, si Ojan. Ojan ya? Ya. Wah, dia udah 2 hari tidak masuk, mana ya? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu Bu, saya rumahnya jauh. Baik, kalau tidak tahu nanti saya akan tanyakan saja ya kepada orang tuanya. Baik Ibu. Oke, untuk hari ini Ibu akan adakan kuis. Ya, siapkan 1 kertas. Ya, terus tolong jabarkan apa itu tentang penyesuaian diri. Baik Bu. Ibu tunggu 10 menit ya untuk mengerjakan. Iya Bu. Nanti kumpulkan dan taruh depan. Oke. Udah 10 menit. Baik, anak-anak apa sudah selesai? Udah Bu. Silakan kumpulkan ke depan. Terima kasih. Oke. Yaudah, ini Ibu lihat dulu dan besok akan Ibu kasih tahu ya hasilnya seperti apa. Semoga semuanya masuk logikanya ya. Amin. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Amin. Baik. Sudah kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.